Wala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa maulana sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pertama dan utama, mari sama-sama kita panjatkan puja dan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Teriring salawat dan salam mari sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga dan sahabatnya, dengan harapan kita mendapat syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, para satid, para sepuh, sebelum kajian yang akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Abdul Wahab LCMH tentang 10 kesalahan pembagian waris, sebelumnya kita bacakan Umul Suratul Fatihah terkhusus untuk sanak pemilik keluarga kita yang sedang sakit. Mudah-mudahan Allah sembuhkan dari segala penyakitnya, dan sanak pemilik keluarga kita, orang-orang tercinta kita yang telah meninggal dunia, mudah-mudahan Allah terima amal baiknya dan kuburnya dijadikan roboh kita kepada semoga Allah mudahkan segala kendaraan dengan soleh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Firlana wali walidaina amin. Hadirin, mari sama-sama kita dengarkan kajian yang akan disampaikan oleh guru kita. Fadhal alaihi musykurafan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا. Amma ba'd. Hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah kajian ba'da maghrib Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita beribu nikmatnya, sehingga malam hari ini kita dimudahkan langkah kita untuk menuju tempat yang mulia ini dalam rangka beribadah kepada Allah, baik ibadah salat maghrib, lalu kita lanjut dengan mudzakaratul ilm, dengan mempelajari ilmu syariat sebagai salah satu kewajiban kita sebagai muslim. Salawat dan salam semoga selamanya terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarnya, sahabatnya, dan kepada umatnya hingga akhir zaman. Jamaah rahimakumullah, tema malam hari ini agak lain dengan tema-tema biasanya. Ini tema selingan ya, karena tema-tema yang rutin kita bahas itu kemarin tentang fikih salat yang selesai karena ya kita bahas per rukun waktu itu, biar tidak jenuh dan tidak bosan gitu ya salat terus, jadi ada selingan-selingan itu ya, tema-tema lain. Nah, tema yang akan ini yaitu 10 penyimpangan pembagian waris di Indonesia. Jamaah rahimakumullah, kalau kita bicara masyarakat Indonesia yang katanya mayoritas itu muslim ya, alhamdulillah pengamalan itu sudah lumayan baik ya, tetapi memang masih banyak PR-nya. Kalau bicara sholat, insya Allah mungkin banyak yang masih sholat ya. Kalau bicara puasa Ramadan, insya Allah mayoritas umat Islam masih berpuasa Ramadan. Naik haji, habis antrian kita sampai 40 ya di daerah Makassar ya, 40 tahun Pak, saking Islam itu ya semangat naik haji, nggak punya uang pun sampai rela nabung ya, sampai rela jual sawah, sampai rela jual tanah demi untuk naik haji ya. Alhamdulillah
berbagai macam ritual-ritual keislaman itu sudah banyak dilaksanakan oleh umat Islam di Indonesia. Tetapi ada satu mungkin masih menjadi masalah di ajaran bagi masyarakat Indonesia, yaitu kalau sudah kita bicara masalah pembagian waris, ya, masih banyak penyimpangan-penyimpangan atau kekeliruan atau ketidaktahuan, ya, umat Islam terhadap masalah kewajiban pembagian waris. Jadi kalau sholatnya rajin banyak, ya, puasa rajin banyak, haji, alhamdulillah. Tetapi masalah bagi waris ini kadang-kadang, ya, itu masih menjadi PR. Padahal Allah sudah tegaskan dalam Quran, ya, dalam surat An-Nisa ayat, ada yang tahu Pak ayat waris itu ayat keberapa tuh surat An-Nisa, ya? Ayat 11 dan ayat ke-12. Itu dua ayat panjang bicara tentang masalah warisan. Allah di situ menegaskan di ayat ke-11-nya, yusikumullahu fi auladikum lizzakari mislu hadzil unthayain, dan seterusnya. Di kalimat pertamanya, yusikumullah, Allah berwasiat kepada kalian. Allah berwasiat tentang pembagian waris di antara anak-anak kalian. Di antaranya apa? Bagi anak laki-laki 2 kali anak perempuan. Kata-katanya itu Allah berwasiat. Wasiat ini arti mandat, kewajiban yang wajib kita laksanakan. Di ujung ayatnya Allah mengatakan faridatan minallah. Aturan waris ini adalah ketetapan yang mengikat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagi waris itu bukan masalah ridho sama ridho, bukan yang penting musyawarah mufakat, bukan. Bagi waris itu kan pemberian harta dari almarhum yang sudah meninggal kepada keluarga yang masih, bukan. Bagi waris itu adalah ketetapan Allah. Ya. Jadi siapa yang membagi? Allah. Bukan almarhum, bukan ahli waris tertua, bukan yang penting semua sepakat, bukan yang penting semua ridho, bukan, Pak, ya. Ini ketetapan dari Allah, mandat dari Allah bahwa ada khusus terkait harta almarhum ketika sudah meninggal ini buat siapa, berapa bagian masing-masing, ada ketentuannya. Nah, ini masih banyak umat Islam yang meyakini bahwa yang penting musyawarah, yang sepakat, ya sudah, yang penting semua ridho, mau bagi rata, mau pakai hukum adat, mau pakai hukum positif, mau pakai hukum barat, yang penting semua ridho sama ridho, yang penting tidak ada sengketa, udah sepakat lah. Mau pakai acara apapun bebas, ya, mau pakai cara Islam juga boleh. Nah, itu banyak pemahaman yang sesat seperti itu, Pak, ya. Padahal kewajiban bagi waris itu bukan pilihan, tapi dia adalah ketetapan. Sama dengan kewajiban sholat, sama dengan kewajiban puasa, sama dengan kewajiban-kewajiban syariat yang lain. Tidak ada bedanya, Pak, ya. Nah, dan ini masih banyak yang kemudian belum punya kesadaran yang sama. Sehingga banyak orang, Pak, ketika meninggal itu, ya, dalam satu keluarga itu beda-beda tuh. Ada keluarga yang pengen hukum Islam, ada yang keluarga lain yang penting udah sesuai hukum adat misalnya, atau udah kita sepakatnya bagi rata. Jadi dalam satu keluarga masih ada apa? Karena kesadaran tentang hukum waris ini masih belum merata pada seluruh umat Islam. Kalau saya tanya sholat wajib apa enggak, saya kira semua umat Islam sepakat wajib 5 waktu, ya. Urusan ada yang mengerjakan, ada yang enggak, ada yang malas, ada yang rajin, itu beda. Tapi semua paham itu wajib. Tapi kalau bicara apakah wajib waris itu laki-laki 2/1, apakah wajib hukum waris itu dilaksanakan sesuai ayatnya? Ya, itu masih banyak yang kemudian udah yang penting musyawarah mufakat aja. Nah, itu yang masih banyak begitu, Pak. Maka tidak ada penyimpangan-penyimpangan yang, ya, sering terjadi. Ini saya jelaskan berdasarkan pengamatan kita terhadap memang kejadian di masyarakat khusus Indonesia, beberapa kekeliruan, ya. Mudah-mudahan kita kemudian mengoreksi, ya, dan kita tahu yang benar seperti apa, ya, sesuai dengan ajaran Islam. Baik, apa saja di 10 yang kita rangkum, Pak? Pertama, misalnya, ya, anak laki-laki disamakan dengan anak perempuan. Entah karena ketidaktahuan
Ya, kan sama-sama anak, ya, samain dong, ratain dong. Atau karena perentangan, ini bahaya Pak. Dia tahu ayatnya, lidzakari mislu hadzil unsayain, bagi anak laki-laki 2 kali bagian ada 1 anak perempuan. Dia tahu ada ayat itu, tapi dia mengatakan itu kan ayat turun di zaman onta, sekarang sudah zaman Toyota, gitu Pak ya. Itu kan ayat turun di masa gurun pasir, di masa di mana wanita itu memang nggak bekerja. Sekarang zaman sudah ada kesetaraan gender, ya, ada emansipasi, wanita sekarang sudah bekerja dan seterusnya. Akhirnya ditinggalkan tuh ayat Pak, diinjak itu ayat, udah samain aja. Nah, ini yang bahaya. Kenapa? Karena di ayat ke-14 itu surat An-Nisa, Allah menutup dengan sebuah ancaman, Pak. Ya, wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin. Siapa yang menentang aturan waris, dalam ayat itu aturan waris maksudnya, ya, maka Allah akan dia ke dalam neraka, bukan hanya masuk neraka, tapi khalidan fiha, kekal abadi di dalamnya. Nauzubillahi min dzalik. Apa kok kekal di neraka? Padahal dia muslim, seorang muslim tapi menentang hukum waris. Kata Allah, dia masuk neraka, kekal di dalamnya. Biasanya yang kekal di neraka itu siapa, Pak? Biasanya kekal di neraka itu siapa? Orang yang mati keadaan kafir. Dia kan nggak ada harapan, Pak. Dia selamanya di neraka. Kalau orang beriman kepada Allah, mungkin dia masuk neraka, tapi pada akhirnya dia akan diangkat ke pada akhirnya. Tapi di sini Allah mengatakan siapapun yang menentang hukum waris, meskipun dia muslim, maka akan masuk neraka, kekal di dalamnya. Kenapa? Karena dia tentang kewajiban sudah pasti, ya. Itu sama kayak orang menentang kewajiban sholat, Pak. Ada orang ngaku Islam, tapi dia bilang, sholat mah nggak wajib, yang penting mengingat sama Allah, gitu ya. Nah itu dia sudah menentang aturan yang jelas, sehingga dia keluar dari Islam. Kalau mati dia pada seperti itu, maka ya seperti orang kafir, Pak. Nauzubillahi min dzalik. Nah jadi jelas di Quran anak laki-laki itu 2 kali, anak perempuan adalah wasiat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah dan ini hukum waris selalu berkaitan dengan hukum yang lain. Ini adalah keadilan Allah SWT. Kenapa Allah menetapkan 2 kali anak laki-laki dibanding anak perempuan? Karena di lain sisi anak laki-laki itu punya kewajiban lebih daripada perempuan. Dalam aturan nafkah, Allah mewajibkan bahwa yang menafkahi itu adalah laki-laki. Perempuan meskipun dia kerja, meskipun dia punya penghasilan, bahkan lebih kaya dari suaminya, wajib gak perempuan itu menafkahi keluarga, Pak? Gak ada kewajiban. Kalaupun mau bantu itu atas kerelaan si perempuan, ya, ikhlas lillahi ta'ala. Tapi kewajiban tetap ada di pundak laki-laki. Maka karena kewajiban lebih besar, maka harusnya dalam bagian waris itu dia dapat lebih besar. Kenapa? Karena warisnya besar, tapi harta itu bukan murni milik dia, Pak. Hak anak-anaknya, ada hak istrinya. Sedangkan bagian perempuan dia setengah dari laki-laki, Pak. Itu murni masuk kantong pribadi perempuan. Gak ada kewajiban yang kasih ke anak, gak ada kewajiban kasih ke suami, gak ada. Contoh ilustrasi begini, Pak, ya. Ada orang tua, seorang ayah meninggal punya anak 2, 1 laki, 1 perempuan. Harta warisannya 3M, Pak. 3 miliar, Pak, ya. Kita katakan 3M, Pak, dengan 3 juta, ya. Nah, secara syariat berapa anak laki-laki dapatnya, Pak? 2M. Anak perempuan 1M. Harusnya begitu, ya. Lalu atau di emansipasi gitu ya, atau kesetaraan gender udah samain aja. Padahal salah satu itu tadi ya, anak laki-laki harus 2M, anak perempuan 1M. Nah, contoh begini, Pak. Misalnya anak laki-laki ini dia punya istri 2, Pak. Ya, anaknya 10. Satu istri punya anak 5, jadi anak istri 2. Jadi dia dapat 2M itu dibagi-bagi, istrinya minta istri pertamanya, Pak. Istri keduanya minta 1M juga. Ya. Habis tuh, Pak, harta warisannya. Minus bahkan gitu ya. Sedangkan yang walaupun cuma dapat 1M, Pak, dia nikah kebetulan sama suami konglomerat, Pak, kaya raya. Ya, ditambahin sama suami 1M lagi, Pak. Jadi 1M tapi dapat lagi 1M dari suami, Pak. Jadi malah nambah, Pak. Nah, ini ilustrasi, Pak, ya, bahwa laki-laki itu meskipun bagiannya 2 kali, tapi dia punya tanggung jawab lebih banyak daripada seorang perempuan. Itu keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ada kasus begini, Ustaz, ya, saya sebagai anak laki-laki, saya ikhlas kok bagi rata dengan adik saya yang perempuan. Bosan bagi rata langsung, boleh nggak, Pak? Ya. Kalau langsung bagi rata begitu saja, itu tidak boleh, Pak. Kenapa? Karena berarti kita melangkahi wasiat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harusnya gimana? Jalankan dulu sesuai wasiat Allah.
anak laki-laki 2 kali, anak perempuan 1 kali. Setelah itu selesai bagi waris Pak, selesai jalankan wasiat dari Allah. Yang laki-laki ini misalnya saya pengen ngasih ke yang perempuan, jatah saya kasih deh buat anak perempuan sebagian. Kan tadi laki-laki dapat 2M Pak, saya kasih deh 500 buat adik saya yang perempuan. Jadi laki-laki dapat 1,5, yang perempuan jadi dapat 1,5. Boleh nggak begitu? Boleh. Itu namanya ngasih hibah, hadiah. Boleh kalau begitu Pak. Jadi jangan langsung main kita loncatin ayat waris itu. Jalankan dulu wasiat dari Allah tadi itu, 2:1. Setelah itu kalau mau bagi rata berarti yang bagiannya dapat banyak dikasih, dia hibahkan jatahnya kepada yang dapatnya lebih sedikit. Saling menghibahkan boleh, asalkan tentu yang ngasih hibah itu ikhlas gitu Pak ya, nggak boleh dipaksa. Hanya adik-adik yang perempuan ini baik-baiklah sama abangnya laki-laki gitu ya, supaya pas nanti meninggal bapaknya dikasih hibah sama abangnya laki-laki. Itu Pak ya, ini yang pertama. Jadi ini sudah ketetapan Allah Subhanahu wa taala bahwa anak laki-laki itu 2 kali anak perempuan. Dan ini harga mati Pak. Ini aturan yang sudah sampai hari kiamat begitu adanya. Sama rakaat sholat maghrib itu sampai kiamat tetap 3 rakaat Pak. Nggak mungkin nambah, nggak mungkin kurang. Ya, sama dengan aturan waris. Berikutnya apa lagi? Ya, salah satu kekeliruan yang lain yang sering terjadi di masyarakat Indonesia adalah bagi waris sejak masih hidup. Di mana letak kekeliruannya Pak? Bagi waris masih hidup, di mana letak kekeliruannya? Kekeliruannya adalah tidak ada bagi waris kecuali setelah ada orang yang wafat. Kalau masih hidup, berarti bukan bagi waris. Bisa 2, hibah atau wasiat. Bedanya kalau hibah itu begitu ngasih, itu barang langsung diserahkan kepada si penerima, itu hibah namanya. Kalau syaratnya, ini saya kasih tapi nanti kalau bapak sudah meninggal, itu namanya apa? Wasiat. Itu bedanya wasiat dengan hibah. Jadi kalau hibah itu langsung dikasih, kalau wasiat nanti dikasihnya kalau sudah meninggal, itu namanya wasiat. Ya, pemberiannya ketika masih hidup. Nah kalau waris Pak, namanya bagi waris kecuali setelah ada orang yang wafat. Ya. Jadi kalau ada orang tua Pak bagi-bagi harta ke anak-anaknya, boleh apa enggak Pak? Boleh. Tapi syaratnya apa? Ya, syaratnya akadnya bisa 2, bisa hibah atau wasiat. Kalau hibah Pak, tidak ada urusan anak laki-laki harus 2 kali anak perempuan, nggak ada. Hibah itu mau bagi rata silahkan, mau anak perempuan dikasih lebih silahkan, nggak masalah, asalkan ada. Itu hibah. Tapi syaratnya harus langsung diserahkan sebelum dia wafat. Nah kalau bahkan setelah wafat, ada orang tua bapak bagi-bagi harta warisan ya, bagi-bagi rumah lah. Buat anak pertama rumah di Bintaro, kedua rumah di Pondok Indah, anak ketiga rumah di Villa Dago misalnya gitu Pak ya. Nggak langsung dikasih Pak kuncinya. Alhamdulillah. Terus kapan saya bisa dapetin Pak? Nanti dulu, sabar. Ini buat kalian kalau bapak meninggal. Itu namanya apa Pak? Hibah atau wasiat? Wasiat. Kalau hibah itu, ini rumah nih, ya, kamu di sana, kamu di sana, kamu di sana. Nih kuncinya, saya langsung balik nama. Itu hibah Pak, ya. Nah kalau masalahnya kalau wasiat, nah wasiat itu ada syaratnya. Ada 2 syaratnya kata Rasulullah. Wasiat ahli warisin. Pertama, tidak ada wasiat untuk ahli waris. Jadi kalau wasiat buat anak sendiri tidak sah Pak, ya. Kenapa? Karena anak itu sudah dapat wasiat Allah. Itu hukum waris. Yusikumullah tadi, Allah berwasiat kepada kalian. Jadi Allah punya wasiat kepada ahli waris itu. Maka wasiat almarhum ahli waris kalah dengan wasiat dari Allah. Tidak bisa dilaksanakan karena sudah ada wasiat dari Allah. Jadi kalau buat anak sendiri Pak, nggak perlu dikasih wasiat. Kalau nanti juga ada hukumnya sendiri. Wasiat itu hanya boleh buat siapa Pak? Buat ahli waris. Misalnya punya anak angkat, kan dia yang dapat warisan Pak, kasih wasiat boleh. Misalnya kita mau wakaf ke masjid, boleh sebagai wasiat. Misalnya kita mau ngasih orang miskin siapa ahli waris, boleh. Tapi kalau buat ahli waris sendiri, buat anak, buat istri, buat orang tua, itu sudah ada wasiat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagi waris itu tidak ada pas setelah ada orang, kecuali setelah ada orang yang meninggal, yang wafat. Kalau masih hidup, pilihannya cuma 2, bisa hibah atau wasiat. Pilihannya cuma hibah doang Pak, ya. Karena wasiat tidak boleh kepada anak sendiri. Nanti kalau meninggal ada aturannya sendiri itu anak, ya. Bahasa kasarnya itu Pak, kalau mati aja deh. Nggak perlu kita mikirin ini anak bagiannya berapa, anak bagi berapa, aturannya Pak.
percayakan dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Wasiatkan saja, nanti kalau Bapak meninggal kalian ikuti aturan Allah. Itu aja wasiatnya, Pak. Ya. Itu aja wasiatnya. Yang paling benar itu begitu, Pak. Daripada kita wasiatnya sekarang misalnya kita bagi-bagi, belum tentu itu dianggap oleh anak kita. Boleh jadi anak kita setelah meninggal kita ternyata merasa pembagian dari bapaknya gak adil misalnya. Karena ada yang dapat rumah di Bintaro, ada yang dapat di Cinangka, Depok, Pak, di Sawangan gitu ya. Nah, lebih jauh tuh, Pak. Ya. Jadi ngerasa gak adil tuh. Kan bisa begitu. Tapi kalau Allah yang bagi, berani gak protes sama Allah, Pak. Ya. Maksudnya kita berani bilang Allah gak adil gitu ya. Itu aturan Allah. Jadi gak perlu kita berwasiat pada anak sendiri. Udah, wasiatkan saja, laksanakan hukum Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah ada kasus, Pak. Ada ibu-ibu datang ke kantor di Setiabudi sana, konsultasi masalah warisan. Cerita panjang lebar, Pak, masalah kisruhan di keluarganya, rebutan warisan antara saudara. Cerita lama, Pak, sampai nangis-nangis menceritakan konflik keluarga. Terakhir setelah selesai cerita panjang lebar, kita dengerin, ditanya, Bu, mohon maaf ya, emang yang meninggal siapa? Belum ada, Pak Ustadz. Jadi belum ada yang meninggal, Pak. Sudah ada masalah warisan. Tapi orang tua saya sudah koma di rumah sakit, Pak Ustadz. Jadi udah mengharap warisan tuh, Pak, anak-anaknya. Dan ribut. Saya bilang, mohon maaf, Bu, ya, Bapak udah meninggal belum? Udah koma, Ustadz. Udah meninggal belum? Belum sih, Pak Ustadz, gitu ya. Tapi udah koma. Saya bilang, kalau belum dianggap meninggal, ya, belum wafat, masih ada nyawanya, ya belum ada bagi waris. Bisa jadi orang tua yang koma itu Allah sembuhkan, kasih kesehatan. Atau sebaliknya malah anak yang meninggal duluan, Pak. Bisa jadi, Pak, ya. Namanya kematian karena Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit bisa Allah sembuhkan, yang sehat tiba-tiba meninggal, kan banyak kejadian seperti itu. Boleh jadi malah kebalik, yang ahli waris malah bapaknya, ya, yang malah anaknya. Jadi tidak ada namanya bagi waris kecuali setelah ada orang yang wafat. Kalau bagi waris sejak masih hidup, namanya bukan bagi waris, bagi duit, Pak, atau wasiat tadi. Baik. Yang ketiga apalagi hibah bercampur waris. Kadang-kadang ada ketidakjelasan, Pak, antara hibah dengan waris ini, gitu ya. Apakah maksudnya itu harta itu sudah masuk waris atau itu sudah dihibahkan? Itu juga tidak jelas. Kadang-kadang ada orang tua ngasih hibah kepada anak. Tapi masalahnya hibah itu gak ada yang tahu, Pak. Gak ada yang tahu. Yang tahu cuma anak yang dikasih hibah doang tuh. Bapaknya bilang, jangan bilang-bilang ke abang-abangmu ya. Nanti yang lain pada iri. Nah, ini rumah buat kamu. Ya. Ternyata setelah meninggal bapaknya, Pak, apa yang terjadi, Pak? Kira-kira anak yang lain nuntut apa enggak, Pak? Pasti nuntut itu. Ya. Akhirnya yang rumah tadi itu dihibahkan anak pertamanya itu, yang lain gugat, oh nggak bisa, itu kan rumah bapak kita juga anaknya, ya kita juga kebagian dong sebagai ahli waris. Enggak, ini sudah dihibahkan, mana saksinya, mana buktinya? Nggak ada, ya, karena diam-diam hibahnya, Pak. Nah, ini sering terjadi, Pak. Ya, akhirnya kemudian ribut karena ketidakjelasan masalah hibah. Jadi kalau hibah itu jelaskan, Pak, ya, jangan diam, Pak. Ya, walaupun antara bapak kepada anak ada buktinya, ada legalitasnya, ya, ada akadnya, semua saksinya melihat, ya, mendengar dan mengetahui, ya, hibah ini. Jangan sampai kemudian bercampur sehingga
menjadi polemik di dalam keluarga. Ya, kalau begini Pak, ya begini, ada anak dia sudah terima hibah dari bapaknya hidup. Ada anak misalnya dikasih motor sama bapaknya pas dia hidup, ya, bapaknya masih hidup dikasih motor. Kemudian bapak ini meninggal. Kira-kira si anak ini Pak masih terima warisan apa enggak? Masih terima warisan enggak? Kan sudah dikasih motor. Masih Pak. Kenapa? Karena antara hibah dengan waris itu dua aturan berbeda. Hibah itu pemberian dari orang masih hidup, ya. Waris itu bukan pemberian dari almarhum. Waris itu adalah aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang sudah terima hibah, ya dia tetap kalau dia ahli waris tetap terima warisan. Kenapa? Itu dua aturan yang berbeda gitu. Makanya orang tua kalau masih hibah harus apa, Pak? Harus adil. Ya, jangan sampai ya karena kemudian ada pertimbangan khusus misalnya kita nggak adil, sekarang nggak ada masalah, tapi ketika nanti sudah wafat banyak kejadian ya saudara-saudara yang tadinya akur ketika bapaknya wafat tiba-tiba ya berantem, bahkan lebaran pun nggak mau ketemuan, lebaran pun nggak mau kumpul. Ya, ternyata apa? Penyebabnya adalah karena orang tua ketika masih hidup ngasih hibah yang tidak adil. Ya, jadi harus hati-hati masalah hibah ya. Kemudian misalnya kerancuan harta antara suami atau istri. Nah ini agak berat kita ngomongin masalah begini di keluarga di Indonesia, Pak. Karena rakyat Pak ya. Antara suami istri itu nggak jelas pisahan hartanya mana. Karena dianggapnya kalau sudah menikah, hartamu adalah hartaku, hartaku adalah hartamu. Suami adalah harta istri ya harta istri. Ya. Tetap kalau itu agak curang memang kadang-kadang ya. Tapi rata-rata dalam banyak keluarga itu dianggapnya kalau sudah menikah itu bercampur hartanya dalam tradisi kita, sehingga nggak jelas mana harta suami, mana harta istri. Yang masalah adalah kalau ada perpisahan dan perpisahan pasti Pak. Ya, jangan kita anggap bahwa kalau menikah itu pasti akan sehidup semati, enggak Pak, itu cuma di sinetron doang Pak ya. Pasti akan berpisah, baik karena perceraian atau karena ya. Nah, masalahnya ketika berpisah itu kadang-kadang jadi bom waktu. Karena nggak jelas mana harta suami, mana harta istri, akhirnya ya konflik lah di situ, ya. Dalam Islam dikenal adanya percampuran harta otomatis ketika orang menikah. Suami ya tetap harta suami, harta istri tetap harta istri, hanya saja kewajiban ngasih nafkah kepada istri. Nah, di kita ya karena kita itu nggak enakan sama pasangan sama sendiri kok perhitungan masalah harta gitu ya, akhirnya nggak jelas. Masalahnya ketika meninggal salah satu baik suami ataupun istri, karena nggak jelas mana harta suami dan harta istri, akhirnya nggak dibagi. Kenapa? Karena nggak jelas ya. Nah, seharusnya memang ada kejelasan gitu Pak ya. Kalau bisa tuh di rumah kita tuh Pak ya, centong kasih stiker ayah gitu Pak ya. Ya, panci kasih stiker mama gitu misalnya ya. Artinya harus jelas, ya itu sih perlu. Artinya harta yang memang besar nih Pak, misalnya rumah, beli rumah ini bareng patungan Pak, suami istri, ya, karena istri juga punya penghasilan ternyata. Jadi patunganlah, joint income ya, patungan beli rumah, nyicilnya bareng-bareng. Nah itu harus jelas tuh Pak, mana bagian suami, mana bagian istri. Jadi berapa persen kontribusi suami, berapa persen kontribusi istri. Kecuali kalau diakadkan dari awal Pak, oke, nggak apa-apa, saya bayarin kata suaminya, tapi ini sepenuhnya milik kamu. Nah kecuali begitu, jadi harus ada akad gitu. Kalau nggak ada akad, ya pada asalnya sesuai kontribusi masing-masing. Nah ketika nanti wafat, salah satu wafat Pak, suami wafat, berarti yang dibagi yang mana? Ya, persentasenya punya suami, misalnya 60-40. Jadi yang bayarin 60%-nya itu suami, 40%-nya istri yang bayarin. Nanti kalau suami wafat, berarti yang bagi yang mana Pak? Ya enggak, yang 60% aja yang punya suami. Yang 40%-nya jangan dibagi, istri masih hidup. Tapi karena nggak jelas Pak, nggak tahu, pokoknya ini harta bersama. Akhirnya apa nih? Ketika suami meninggal Pak, dibagi apa enggak? Bagi. Padahal jelas dalam Al-Quran ya, bahwa ketika suami wafat, istri dapat berapa? 1/4 atau 1/8. 1/4 kalau suami nggak punya anak, 1/8 kalau suami punya anak. Suami juga kalau istri meninggal dapatnya berapa? 1/2 atau 1/4. Nah kalau istri nggak punya anak, 1/4 kalau istri punya anak. Artinya dibagi Pak. Salah satu pasangan meninggal itu dibagi, artinya dapat pasangan itu sekian. Tapi karena ketidakjelasan itu, akhirnya apa yang terjadi?
Timbul penyimpangan berikutnya. Warisan dikuasai oleh istri atau suaminya. Suami meninggal, Pak. Kan biasanya nggak langsung dibagi, Pak. Kenapa? Istrinya masih hidup. Jadi warisan suami itu dikuasai semua oleh istrinya. Padahal anak-anaknya itu ahli waris. Mumpung anak-anaknya masih kecil, Pak, belum tahu duit, udah dikuasai semua sama istrinya, Pak. Ya. Padahal Al-Quran menjelaskan berapa bagian istri? 1/8 bagian istri kata Al-Quran. Ya, tapi berarti sisanya berapa? 7/8. Buat siapa itu? Buat anak-anak itu, Pak. Kalau ada bapak nanti ke bapak, ya. Buat anak-anak. Nanti kalau ada ibu dapat 1/6. Ya. Tapi andai kan misalnya nggak punya orang tua, dia hanya punya anak, berarti 7/8 itu milik anak-anaknya. Ya, istri hanya dapat 1/8. Tapi karena nggak jelas mana atas mana istri, akhirnya ketika meninggal suami dikuasai semua oleh istrinya. 100%, bukan 1/8, 8/8. Bahkan itu duit dipakai nikah lagi sama berondong, Pak, gitu ya. Jadi anak-anaknya nggak dikasih, gitu ya. Jadi itu namanya makan harta anak yatim. Yang makan bukan siapa-siapa, ibunya sendiri, Pak. Sebaliknya, kalau istri meninggal, istrinya punya duit banyak, ya. Suami kan cuma dapat 1/4, 3/4 itu haknya anak. Ya, yang ada adalah banyak kan, nggak dibagi itu. Semuanya dipegang sama suaminya, nggak dibagi buat anak-anaknya. Dipakai nikah lagi sama yang lebih muda, gitu ya. Nah ini yang sering terjadi begitu. Karena nggak jelas mana harta suami, mana harta istri. Jadi ketika salah satu meninggal nggak dibagi, dikuasai oleh pasangannya. Padahal di situ ada ahli waris itu bukan cuma pasangan, ahli waris itu ada anak, ada orang tua, ada saudara kalau nggak terhijab nanti. Nah itu yang harus kita pahami masalah warisan itu ya. Kemudian yang berikutnya, menunda pembagian waris. Ini masih ada waktu nggak? Ya. Menunda pembagian waris. Nah ini juga banyak terjadi. Ya. Dibumbui dengan adat. Ya. Ada sebagian orang kuburan masih basah, kok udah ngomongin waris. Karena begitu, Pak ya. Nah itu sebetulnya adat yang keliru secara Islam. Karena dalam Islam itu, ketika orang wafat, itu harta sudah putus hubungan dengan orang yang meninggal, Pak. Harta itu apa? Ya sudah menjadi haknya ahli waris. Jadi kalau bisa segerakan, Pak. Rasulullah itu ketika wafat langsung dibagi harta warisannya. Ya. Jadi tidak kemudian dengan alasan ya kuburan masih basah, kok pamal gitu, Pak ya. Akhirnya ditunda-tunda, bahkan ditundanya bertahun-tahun, Pak. Itu rumah peninggalan almarhum nggak dibagi, puluhan nggak pernah dibagi. Nanti baru dibagi pas cucunya, ya. Karena pas anak-anaknya mau bagi waris itu dulu rumahnya nggak ada harganya, murah harganya, jadi nggak dibagi. Puluhan tahun kemudian ternyata itu kena gusuran tol, Pak. Ya, kena gusuran tol, ya harganya jadi mahal. Disitulah cucu-cucunya bagi waris. Karena sudah lama, Pak, akhirnya nggak jelas. Cucu-cucunya yang berantem tuh, Pak, warisannya nggak jelas itu, Pak ya. Nah makanya ditunda. Karena boleh jadi kalau ditunda, Pak, ada ahli waris duluan yang meninggal dunia lagi. Padahal dia punya jatah, tapi keburu meninggal. Nah, kita kan jadi waktu baginya, Pak. Ya. Jadi harus kemudian disegerakan, ya. Nah, kenapa pertanyaannya banyak orang kemudian menunda pembagian waris? Ya. Salah satunya alasannya adalah karena menunggu laku dijual. Jadi warisannya di rumah nih, Pak. Kenapa nggak langsung dibagi? Ini nggak laku-laku, soalnya rumahnya susah dijualnya. Akhirnya bagi. Nah ini kesalahan. Kenapa? Karena bagi waris itu tidak sama dengan bagi-bagi uang. Bukan bagi-bagi uang, Pak. Bagi waris itu tidak harus nunggu laku dijual, nggak harus. Ya, misalnya asetnya rumah, warisannya. Gimana cara bagi warisnya? Nggak harus dijual, Pak. Ya, bagi persentasenya, bagi sahamnya sesuai bagian warisnya. Hanya, oke kita bagi ya, siang meninggal, malam bagi bisa. Gimana cara baginya? Nah, mulai saat ini rumah peninggal almarhum ini 1/8 itu milik istri, ya almarhum, 7/8 milik anak. Ya, oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai itu bagi waris. Artinya, secara kan 1/8 dari rumah ini milik istri, jelas. 7/8 dari rumah ini ada milik anak-anak. Udah jelas tuh, Pak, udah bagi waris itu namanya. Memecah hak milik bagi waris tuh, Pak. Ya. Bukan harus bagi-bagi uang, enggak. Misalnya rumah ini kita nggak kita jual, Pak, kita kontrakin aja, sayang.
ya udah nggak masalah, kontrakin aja. Nanti hasilnya berarti dibagi sesuai sahamnya. Si istri kan dapat 1/8 misalnya per bulan dapat 8 juta dari kontrakan itu Pak ya, keuntungannya. Berarti nanti 1 jutanya buat istri, 7 jutanya bagi buat anak-anak. Setiap bulan begitu ya. Jadi tidak harus diuangkan, tidak harus dijual dulu ya. Jadi tidak ada alasan untuk menunda pembagian waris ya. Jadi bagi waris itu adalah memecah hak milik. Dan ini penting Pak, kadang-kadang kalau kita biarkan begitu saja berlarut-larut ya, nggak dibagi-bagi, akhirnya nggak jelas di rumah punya siapa. Padahal rumah ini perlu ada biaya renovasi, ada pajak, ada biaya perbaikan dan seterusnya. Siapa yang nanggung kalau nggak jelas ini punya siapa? Akhirnya ketika ada orang yang nanggung, nanti begitu mau bagi waris, nah dia minta jatah tuh Pak, karena selama ini dia yang bertanggung jawab atas rumah itu, dia yang membiayai rumah. Nah, jadi harus jelas hak dan kewajiban, maka dari itu harus dibagi ya. Siapa? Kan kadang-kadang begini Pak, si istri ini kan cuma dapat 1/8, anak dapat 7/8 gitu ya. Kadang-kadang istrinya khawatir, terus ibu tinggal di mana kalau harus dijual gitu ya. Padahal nggak jual tadi ya. Udah bagi aja 1/8 punya ibu, 7/8 punya anak. Urusan siapa yang mau nempatin Pak ya, silakanlah rapat umum pemegang saham, RUPS Pak ya. Para pemegang saham silakan rapat. Anak sama ibunya ini rapat, siapa yang mau nempatin, ya udah ibu aja yang tempatin atau kita tempatin bareng-bareng ya. Ya silahkan. Kan nggak mungkin anak ngusir ibunya dari rumah, nggak mungkin, itu durhaka namanya, anak durhaka itu Pak ya. Nah, tapi secara kepemilikan jelas bahwa ini 1/8 punya ibu, 7/8 punya anak. Atau saya udah yang punya anak, kita punya 7/8 nih, kita hibahkan semua buat ibu. Berarti 8/8 jadi milik ibu. Ya bagus itu Pak namanya ya. Berarti hibah buat ibu. Baik, sampai di sini dulu Pak, karena tinggal 1 menit lagi. Mungkin ada 1 pertanyaan, silakan, atau 2 pertanyaan. Kalau ada dipersilakan. Fadhol. Sini langsung. Waalaikumsalam. Sini memang. Masalahnya kan kalau mungkin tadi Oh. berkaitan dengan kalau hartanya memang cash gitu. Tapi kan kebanyakan kan diwariskan biasanya bukan anak. Kalau semisal mungkin sekarang nggak ada wasiat atau apa seperti Hibah. hibah. Nah kalau misalnya itu anak ya kita tahu siapa saya contoh memberikan anak pada kita. Mungkin itu maksudnya hibah atau wasiat, saya kurang paham. A dapat, B dapat, C dapat, anaknya 4. Misalnya tidak ada syarat itu bagaimana tuh kalau hukumnya seperti kayak tadi dengan mungkin si nanti kan saya nggak dapat. Iya. Seharusnya seperti apa itu? Maka harus dipertegas lagi Pak, itu apa tuh bagi-bagi itu? Langsung dikasih apa enggak? Kan mungkin ngomongnya pinjam mama, tapi kan disebutkan ini. Berarti nggak langsung dikasih tuh, nggak langsung ditempatin, nggak ditempatin kan? Nanti kalau meninggal baru tempatin kan gitu. Nah, itu berarti namanya wasiat. Nah kalau sifatnya wasiat, apakah kita dapat? Nah tadi Pak, kalau wasiat itu kepada anak sendiri hukumnya apa Pak? Kata Rasulullah, la wasiyata liwarisin, tidak ada wasiat liwaris. Kalau sudah terlanjur bapak mewasiatkan harta anak-anaknya, ya, nah di situ memang secara hukum fikih ini dieksekusi Pak wasiatnya. Dia batal demi hukum, gitu ya. Sehingga hukum waris. Maka si anak ini tetap dapat, karena kan secara hukum waris dia ahli waris, dia anak gitu. Maka wasiat yang tadi itu batal kalau hibah. Kalau hibah itu kan tadi kan langsung dikasih sebelum meninggal, sudah dibalik nama dan sudah boleh tempatin, kalau mau jual ya terserah, pokoknya sudah hak milik kepada si anak gitu, secara sah sebelum meninggal. Nah, itu sudah hibah. Kalau sudah hibah ya sudah, itu sudah milik anak. Ini pengertiannya kan kejadian kalau misalnya relatif memang sudah ditempati. Kapan? Ditempatinya kapan? Sebelum bapak meninggal? Sebelum meninggal. Berarti sudah diselesaikan kepemilikan, sudah dihibahkan berarti. Ini yang dibilang mungkin tadi masih konotasinya apakah jelas seperti itu. Kadang-kadang orang tua itu kan memberikan yang mungkin ya maksudnya kita nggak tahu sejarahnya seperti apa. Tiba-tiba ada nama seperti ini sudah ditempatkan anaknya, yang sudah ditempatkan anaknya, yang satu lagi mungkin belum, yang belum ditempatkan, yang satu lagi kan tidak ada sama sekali. Ya. Itu dia, kalau itu hibah Pak, memang mau nggak mau itu kan sudah sah ya hibahnya ya.
kalau sudah diserahkan maksudnya ya, maka itu kalau si anak yang nggak dapet tuh, itu nanti tanggung jawab orang tua yang ngasih hibah yang tidak adil. Makanya kan Nabi mengatakan ketika ada seorang sahabat, ya Rasulullah, saya punya uang, ngasih saya tanah. Nabi balik nanya, kamu punya saudara yang lain apa? Punya. Saudara yang kamu dikasih apa enggak? Enggak. Cuma saya doang yang dikasih sama bapak saya. Maka kata Nabi, saya nggak mau jadi saksi. Karena itu sebuah kezaliman, kata Rasulullah. Maka seorang ayah yang ngasih hibah ke sebagai anak, tapi yang anak lain enggak, itu namanya kezaliman, kata Rasulullah. Dan Nabi tidak mau jadi saksi atas sebuah kezaliman. Mungkin hibahnya sah, gitu ya. Secara fikih sah. Tapi, nanti kalau sampai berantem ini, maka yang tanggung jawab adalah siapa? Orang tua yang ngasih hibah secara tidak adil. Kalau semisal Ya. masih anak-anaknya, kemudian istilahnya yang adalah dari prosedur yang kita pakai untuk masanya, hibah itu sudah dapatkan bagaimana? Ya kalau hibahnya sudah diserahkan sebelum meninggal bapaknya, ini kan sudah jadi milik si anak itu memang gitu ya. Kita kalau mau ngambil alih juga kenapa? Karena sudah jadi hak dia kan gitu ya. Paling ya minta kebijaksanaan aja, kebijaksanaan dari saudara yang lain gitu ya. Bukan bagi waris, karena kan itu sudah jadi hak mereka, bukan harta warisan itu kan. Harta warisan kan harta yang masih miliknya almarhum, itu yang dibagi waris. Tapi kalau ini sudah jadi milik mereka, ya artinya minta tadi kebijaksanaan gitu. Kalian kan sudah dapat ketika bapak masih hidup, saya belum dapat. Tolonglah gimana saya sebagai anak gitu ya, minta ke dia dari yang lain. Sebatas itu. Iya. Nah itu maksudnya begitu. Iya betul. Sebagai anak yang telah terima hibah dan ada saudara yang lain yang belum terima hibah ini, ya mereka harus sadar itu bahwa boleh jadi gara-gara itu orang tuanya nanti di akhirat ya merana ya. Terus supaya orang tua kita selamat, ya udah kasih semuanya. Baik. Waalaikumsalam. Cukup. Baik. Karena waktu sudah tidak merestui ya, insya Allah mungkin kapan-kapan sambung lagi. Kita tutup dengan membaca hamdalah, alhamdulillah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul, Ustaz.